Halo teman-teman belajar ajar hitung, kembali lagi dengan video baru. Hari ini kita akan bahas materi lanjutan yang kemarin masih tentang garis dan sudut. Kita ke sub materi poin B, hubungan antar sudut. Langsung aja kita mulai materinya. Kita belajar dulu jenis-jenis sudut. Yang pertama, perhatikan gambarnya. Yang kedua, ketiga, dan keempat. Gambar 1, ini disebut sudut lancip. Besarnya itu antara 0, lebih besar dari 0 derajat, tapi kurang dari 90 derajat. Yang kedua ini sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Gambar yang ketiga ini disebut sudut tumpul, besarnya lebih dari 90 derajat. Yang keempat, ini gambar sudut lurus. Lurus besarnya 180 derajat. Selanjutnya kita pahami hubungan antar sudut. Yang A, dua sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Dua sudut dikatakan saling berpelurus atau bersuplemen jika jumlahnya sama dengan 180 derajat. Perhatikan gambar ini adalah sudut lurus. Dibagi oleh garis ini, bagian ini sudut A, bagian ini sudut B. Maka sudut A dan B ini saling berpelurus atau bersuplemen karena membentuk garis lurus. Maka sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yang B, dua sudut saling berpenyiku atau berkomplemen. Dua sudut dikatakan saling berpenyiku atau berkomplemen jika jumlahnya sama dengan 90 derajat. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sudut siku-siku dibagi oleh garis ini. Ini sudut A, ini sudut B. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut A dan sudut B ini saling berkomplemen atau saling berpenyiku, membentuk sudut siku-siku yang jumlahnya atau besarnya 90 derajat. Jadi A tambah B ini sama dengan 90 derajat. Yang C, dua sudut saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Perhatikan gambar ini. Di sini dapat disimpulkan bahwa sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Gimana nih? Udah paham kan ya pemaparan tadi? Yuk kita uji pemahaman kalian dengan latihan soalnya. Kakak sudah sediakan soal berjumlah 5. Mari kita bahas bersama-sama. Kita ke soal yang pertama ya. Tentukan nilai X, Y, dan Z pada gambar berikut. Yang pertama ini kita misalnya soal A ya. Ini soal B, ini soal C. Kita kerjakan yang A dulu. Ini adalah sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku totalnya 90 derajat. Jadi 3X tambah 6X sama dengan 90 derajat. 3X plus 6X adalah 9X sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat bagi 9. X sama dengan 10 derajat. Lalu kita lanjut yang ke B. Sudut siku-siku ini dibagi jadi 1, 2, 3. Siapa saja dia? 2Y ditambah 30 derajat ditambah Y sama dengan 90 derajat. 2Y plus Y dia 3Y plus 30 derajat sama dengan 90 derajat. Supaya 3Y, maka ini bawa ke sana. Ini plus jadi minus 30 derajat. 3Y sama dengan 90 minus 30 adalah 60 derajat. Maka Y sama dengan 60 dibagi 3. Y sama dengan 20 derajat. Lalu yang C,
Ini sudut siku-sikunya dibagi jadi dua. Ada ini 70 derajat, ini 5Z min 5 derajat. Jadi 70 derajat plus 5Z minus 5 derajat sama dengan 90 derajat. 70 kurangi 5, 65 derajat plus ini 5Z sama dengan 90 derajat. Maka 5Z sama dengan 90 derajat. Ini ke sini jadi minus 65. 5Z sama dengan 90 kurangi 65. 25 derajat. Maka Z sama dengan 25 derajat bagi 5. Z-nya sama dengan 5 derajat. Jadi nilai X-nya sama dengan 10 derajat, nilainya 20 derajat, Z-nya 5 derajat. Kita ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Tentukan sudut yang menjadi pelurus dari sudut KLN. Sudut KLN yang ini. Berarti sudut yang berpelurus dengan sudut KLN adalah, atau jika digabungkan dengan sudut KLN, dia akan membentuk sudut lurus atau besarnya 180 derajat. Berarti dia adalah sudut ini. Sudut siapa itu? Sudut MLN atau NLM, sama saja. Lalu, tentukan sudut yang menjadi pelurus dari sudut KLO. Sudut KLO. Dia yang ini ya, sudut KLO. Ya, supaya berpelurus, maka dia adalah ini pasangannya. Nah, siapa dia? Sudut OLM. Soal yang ketiga. Jika sudut A dan sudut B merupakan dua sudut yang saling berpelurus dengan perbandingan 1:3, maka besar sudut B adalah, berarti ini perbandingan milik sudut A, ini perbandingan milik sudut B. Ya. Misalkan sudut A sama dengan 1x. Kita tambah x ya. Lalu sudut B misalnya 3x. Mereka berdua ini berpelurus. Berarti mereka jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jadi sudut A plus sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut A tadi 1x plus sudut B tadi 3x sama dengan 180 derajat. 1x plus 3x, dia 4x sama dengan 180 derajat. Maka x sama dengan 180 dibagi 4. X sama dengan 180 bagi 4. 45 derajat. Pertanyaannya, maka besar sudut B adalah, sudut B tadi siapa? Sudut B tadi adalah 3x. X-nya kita ketahui 45, jadi 3 kali 45 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi besar sudut B adalah 135 derajat. Soal keempat. Besar sudut EAD pada gambar berikut adalah sudut EAD ini yang ditanyakan. Berdasarkan sifat sudut bertolak belakang tadi, sudut EAD sama dengan sudut ini BAC sama dengan siapa dia? 3x derajat. Kita berarti cari dulu besar sudut BAC ini atau si 3x ini. Perhatikan sudut CAC ini ya. Ini dia membentuk sudut siku-siku dibagi sama garis ini. Berarti
3x ditambah 2x itu hasilnya 90 derajat. 3x plus 2x itu 5x derajat sama dengan 90. Maka x sama dengan 90 dibagi 5. X sama dengan 18 derajat. Lalu kita tentukan besar sudut EAD ini. Sudut EAD tadi ditentukan besarnya 3x derajat. Maka 3 kali x-nya adalah 18 derajat. 3 kali 18 adalah 54 derajat. Maka jawabannya besar sudut EAD adalah 54 derajat. Soal terakhir, besar sudut BOC pada gambar berikut adalah sudut BOC yang ditanyakan ini. Perhatikan sudut lurus ini. AB ini garis lurus, berarti kalau ini ditambah ini, tambah ini sama dengan 180 derajat. Karena ini sudah diketahui 90 derajat, otomatis sisanya yang ini sama ini adalah 90 derajat. Karena 90 tambah sisanya 90 adalah 180. Jadi kita langsung saja berarti sudut AOD kalau ditambah sudut BOC sama dengan 90 derajat. Sudut AOD-nya adalah 2x, ditambah sudut BOC-nya adalah 3x plus 10 derajat sama dengan 90 derajat. 2x plus 3x itu 5x, plus 10 derajat sama dengan 90 derajat. Maka 5x sama dengan 90 dikurangi 10. 5x sama dengan 80 derajat. X sama dengan 80 dibagi 5. X sama dengan 18 derajat. Besar sudut BOC dapat kita tentukan. Sudut BOC itu diketahui 3x plus 10 derajat. Berarti 3 kali 18 ditambah 10. 3 kali 18 derajat itu ketemu 54 derajat plus 10 derajat sama dengan 64 derajat. Maka jawabannya besar sudut BOC pada gambar berikut adalah 64 derajat. Baik, terima kasih banyak adik-adik. Teman belajar ajar hitung sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jika kalian merasa masih kurang dengan contoh soal yang kakak berikan tadi, dan kalian ingin belajar latihan soalnya lebih banyak lagi, kalian bisa kunjungi blognya Ajar Hitung, tinggal search aja di Google, ketikkan Ajar Hitung titik soal garis dan sudut. Oh ya, tinggalkan saran kalian terkait materi apa yang ingin dibahas di video selanjutnya di kolom komentar. Oke, video hari ini kakak tutup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Selamat belajar!